Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sunandang, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Karangasem 14 Kabupaten Bekasi. Pada hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya di SDN Karangasem 14 untuk memenuhi tugas demonstrasi konseptual modul 3.1. Ya. Ibu minta waktunya untuk wawancara ya, Bu. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika rujukan moral yang ada di sekolah? Ya, terima kasih Bu Endang. Saya pernah mengalami kasus seperti contohnya dulu mempunyai bayi, ya. Kemudian kendalanya beliau tidak punya yang ngomong, nggak ada yang ngasih di rumah. Jadi saya kasih jadwal pagi lambat karena harus ngurusin bayi dulu, bikin segala macam. Saya geser, saya kasih jadwal shift 2 yang jam 10 kelamaan karena nunggu jam itu supaya dia ngajar tuh supaya ingin cepat pulang juga. Jadi ya kendalanya di situ. Bila di satu pihak saya tetap harus mendisiplinkan guru tersebut, di pihak lain juga saya ada sisi kemanusiaan. Saya juga sebagai seorang ibu memikirkan bagaimana pengasuhan bayi yang maksimal. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Salah satu langkahnya yaitu satu, dengan kasus yang tadi saya ceritakan itu, dari awalnya guru ini mengalami kesulitan mengajar di pagi hari, kemudian saya kasih jadwal siang supaya sama-sama tidak ada yang dirugikan, anak-anak di sekolah juga tidak terlantar, kemudian anak-anaknya di rumah juga ada yang harus diburu. Langkah-langkah Ibu mengambil keputusan itu prosedurnya seperti apa? Jadi saya panggil karena ini guru kelas 2 itu ada A, B. Jadi guru yang satunya saya panggil juga, ada ngobrol, minta kerelaan hatinya lah untuk berbagi dan mengganti jadwal yang tadinya beliau ngajar pagi menjadi siang atau sebaliknya. Jadi saya minta kepada rekan satu lagi supaya membantu kelancaran demi kelancaran sekolah sih, supaya anak-anak kondusif. Hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema tersebut? Pertimbangannya lebih ke menjatuhkan waktu di mana yang bisa, jadi tidak memaksakan keputusan saya, tapi saya mencari ketemunya di mana yang bisa antara beliau ngajar dengan mengurus putrinya. Pihaknya yang bersangkutan di sini siapa saja, Bu? Guru itu kan guru kelas 2 ada A dan B. Yang lebih harus saya perhatikan itu justru guru yang sebelahnya, yang menggantikannya. Nah, itu yang harus saya kasih perhatian supaya mau rela gitu. Jadi dia mau bertukar tugas dengan yang sebelumnya. Itu kan kalau orang kurang ikhlas ya sulit sebetulnya. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan kita sebagai sama-sama perempuan, alhamdulillah bisa diselesaikan. Dalam mengambil keputusan tersebut, ada tidak tantangan yang Ibu hadapi dari berbagai pihak? Bisa banyak. Satu dari teman sejawatnya, awalnya memang ada sedikit penolakan. Kemudian juga dari orang tua siswa karena berganti guru, karena kalau mengganti jam itu sudah pasti ada pergeseran antara siswanya atau gurunya. Nah itu dari kelas yang bersangkutan, dari kelas lain mungkin ada semacam wah kepala sekolah kayaknya
mikirinnya segitunya atau bilang pilih kasih atau apa. Iya, segitu perhatiannya. Tapi maksud saya ini bukan untuk diri saya, tapi untuk anak-anak di kelas. Dalam mengambil keputusan tersebut, ada jadwal tidak yang Ibu gunakan atau Ibu langsung mengambil keputusan di tempat itu juga? Oh, ada bertahap gitu, sampai keputusan final itu bertahap. Saya coba begini dulu, gitu, apa dulu nih yang kayaknya nggak berjalan. Kemudian saya cari juga solusi yang lain. Jadi dalam hal guru yang bersangkutan ini terlambat datang, guru satunya lagi kan membackup. Tapi itu tidak bisa berjalan lama juga, karena kan dari segi tanggung jawab disiplin itu nanti kelihatan sekali kurangnya orang tersebut. Dan kalau saya tidak tindak juga nanti saya salah ada di saya. Jadi bertahap lah sampai akhirnya kita ngobrol bertiga enaknya seperti apa nih supaya tidak ada yang merasa saya capek nih mengganti ibu ini terus gitu, atau ibunya juga dicap buruk oleh orang tua siswanya karena terlambat terus. Nah akhirnya kami komunikasi, dicarilah jalan keluarnya dan alhamdulillah ketemu titiknya. Ya, selain itu faktor yang mempermudah dan membantu dalam mengambil keputusan ada tidak? Ada. Jadi selama mencari solusi itu saya juga bertanya-tanya kepada yang lain, anaknya gimana nih, coba barangkali teman-teman gimana ya nih supaya tidak terjadi seperti ini gitu. Jadi guru-guru yang lain juga memberi masukan. Berarti dengan kolaborasi dan musyawarah membantu untuk mengambil keputusan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunandang dari SDN Karangasem 14, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bekasi. Hari ini akan mendapat tugas wawancara Bapak Kepala Sekolah SDN Jaya Mukti 04 dengan Bapak Lutfi. Ya. Mohon mengganggu ya Pak sebentar dan meminta waktunya. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah? Ya, alhamdulillah karena kita dengan semua dengan keluarga besar yang punya tempat bersinergi, maka setiap kasus per kasus itu bisa dapat dipenuhi dengan sangat gamblang dan mudah. Jadi tidak perlu ada klarifikasi dan sebagainya karena komunikasi kita lancar. Kalau boleh tahu, Bapak bisa menceritakan kasus dilema etika yang pernah ada di sekolah Bapak, di mana Bapak mengambil keputusan itu antara dua, untuk kepentingan sekolah dan untuk kepentingan guru tersebut atau orang tersebut atau murid tersebut. Mungkin ada kasus yang pernah Bapak ambil keputusan secara dengan nilai kebajikan. Iya. Ada di antaranya ketika kita sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan diri untuk kegiatan UAS, ada guru kami yang ditugaskan untuk diklat gitu, dan juga dia punya dua momen, yaitu antara diklat dengan PPG. Otomatis itu dilema ya. Iya, dilema etika. Akhirnya kan saya mengambil keputusan, ambil yang terbaik yang bisa dan dapat menjamin gitu bahwa itu adalah benar-benar itu memang urgent gitu. Artinya kita boleh memberikan izin sepenuhnya, dan untuk menanggulangi itu ya saya harus mengambil kebijakan, langsung aja saya buatkan SOP demi karir dia. Jadi untuk UASnya ditugaskan ke guru yang lain. lain. Guru yang lain kebetulan kan kami sudah punya OPS dari STU yang notabene adalah lulusan PGSD juga.
Kalau untuk mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, seperti tadi untuk untuk masa depannya ya diklat ya Pak ya, dan untuk murid langkah-langkah seperti apa yang Bapak biasa lakukan? Yang pertama kita musyawarah, intinya dalam musyawarah apapun yang kita butuhkan, kita perlukan, bahkan menjadi kebijakan kepala sekolah itu melalui musyawarah. Hal apa yang dianggap efektif untuk mengambil keputusan kasus dilema? Itu tadi berdiskusi, walaupun mereka adalah guru-guru muda, ya, insya Allah pendapatnya juga pasti ada dan banyak manfaatnya buat masukan kepala sekolah untuk mengambil keputusan. Jadi intinya tadi kita bermusyawarah, menerima masukan dari guru, saling sinergi, saling tukar pandangan, pendapat, bahkan juga saling tukar pikiran untuk memberikan solusi yang terbaik. Dalam pengambilan keputusan apa ada tantangannya Pak? Banyak Iya, tantangannya. apa saja? Pertama kan diantaranya dengan teman sejawatnya juga mereka ada yang ngiri. Kok dia mau dikasih waktu saya mah enggak. Kata saya kapan waktunya kan gitu. Yang penting waktu dan momennya itu tepat dan itu untuk kebutuhan anak. Kenapa tidak? Gitu. Saya mengambil keputusan ya atau tidak. Untuk menyelesaikan masalah itu Bapak ada jadwal atau langsung? Ya, pertama kami punya jadwal piket guru dan alhamdulillah jalan. Jadi setiap ada permasalahan atau problem atau masalah dilema etika itu kita juga udah tahu dari guru tersebut gitu. Jadi guru yang piket itu mencatat kejadian-kejadian apa yang memang urgent dan harus diselesaikan saat itu juga. Berarti keputusannya langsung ambil itu? Langsung. Ya, Bapak langsung membuat tugas ya. Betul. Faktor yang mempermudah dan membantu dalam mengambil keputusan apa ada pihak lain? Ya, kita juga karena kita selalu dengan sinergi dengan komite, bahkan ada perwakilan orang tua siswa dari Korlas. Jadi gampang sekali kalau ada dilema etika apapun itu, termasuk siswa, orang tua dengan guru, kita dapat menyelesaikannya secara kompromi, bermusyawarah. Bapak ngambil keputusan itu berarti ada dua dilema kan, yang satu untuk gurunya, satu untuk murid ya Pak ya. Bisa dijelaskan untuk gurunya apa, untuk murid? Ya, untuk guru yang penting dia itu tidak menghambat kegiatan KPM, kegiatan belajar mengajar di kita, dan masih ada solusinya itu. Ya, terus kejujuran, lawan kesetiaan, peduli. Kalau menurut Bapak paradigma keputusan yang Bapak ambil itu yang mana? Peduli. Kesetiaan dan PPS rasa peduli ya. Iya. Peduli untuk gurunya sama. Gurunya sama siswanya. Jadi karena sama-sama penting ya ambil keputusannya. Jadi Bapak ngambil keputusannya langsung hari itu ya Pak? Langsung hari itu. Ya udah Pak, terima kasih banyak atas wawancara dan pengalamannya dalam mengambil keputusan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sunandang, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Karangasem 14, Kabupaten Bekasi. Tujuan ke sekolah yang Ibu pimpin untuk melaksanakan tugas, laporan tugas modul 3.1, nilai kebajikan, etika moral, dan rujukan moral. Langsung aja ya Bu ya. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah itu? Untuk mengidentifikasi dilema-dilema etika itu, rujukan moral dan dilema etika, saya kira-kira dulu permasalahan yang ada di sekolah, baik dengan rekan-rekan guru ataupun permasalahan dengan para siswa atau orang tua gitu kan.
saya pilih identifikasi mana yang lebih prioritas, mana yang harus segera diselesaikan saat ini juga atau bisa ditunda gitu. Jadi memilih dengan skala prioritas itu yang saya identifikasi. Apakah ada kasus yang termasuk di dilema ITK yang pernah Ibu ambil keputusannya? Yang bisa diceritakan. Setiap sekolah pasti ada ya, akan ada kasus atau permasalahan menyangkut dilema etika gitu kan. Itu pasti. Terus saya ya seperti tadi saya bilang, yuk cari permasalahannya mana yang harus segera diselesaikan. Dilema etika itu kan lumayan rumit ini ya, antara benar versus benar ya, versus benar gitu kan. Jadi rada-rada harus benar-benar mengambil keputusan itu harus benar-benar dipikirkan dengan baik gitu kan. Tidak sembarangan, tidak sembrono, tidak bisa-bisa, harus benar-benar kita pikirkan cari solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kalau boleh Ibu ceritakan satu kasus. Contoh kasus misalnya kalau dengan rekan datang terlambat, jarang masuk, itu kan terus ke dalam etika buat saya ya, ditegur secara gimana. Sementara terus kalau itu ya saya ambil secara empat mata, secara pribadi, gitu, tidak ditegur langsung. Jadi apa sih permasalahannya yang membuat hambatan teman-teman guru itu datang telat atau jarang masuk, itu apa, kita gali dulu nih permasalahan yang dia hadapi gitu, jangan langsung menghakimi ya, kita tidak boleh langsung menjudge mereka gitu kan. Yo digali gitu, baru kita cari solusi bersama. Selama ini Ibu bagaimana mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar yang mengandung nilai kebajikan? Nah, itu yang kadang bikin dilema saya itu dilema etika juga buat saya kan. Kalau ketika ada kasus atau permasalahan secara dilema etika yang sisi satu lain benar, ini juga benar gitu. Kalau diambil yang ini juga tidak salah, ini juga tidak salah gitu. Tapi nah, untuk mengidentifikasinya itu seperti tadi yang saya pernah bilang, saya ngambil oh ini permasalahan urgent nih, kalau prioritas nih harus segera nih. Nah, saya selesaikan di situ. Kira-kira misalkan ini mana antara dua pilihan baik ini dengan baik yang ini tuh mana yang lebih ya levelnya lebih tinggi lah gitu. Diidentifikasi dulu. Oh ini ternyata walaupun ini hasilnya emang baik, tapi ini akan lebih baik kalau diambil keputusan yang satu lagi. Misalkan yang A mah efeknya agak sedikit nggak terlalu ini berpengaruh, tapi yang B ketika kalau tidak diambil akan berpengaruh. Misalkan untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan para siswa, untuk kepentingan para guru, terus kepentingan sekolah itu kan hajat layak orang ramai, orang banyak ya. Jadi saya ambil secara prioritas gitu. Jadi yang untuk kepentingan orang banyak itu yang didahulukan. Kepentingan orang banyak ya didahulukan. Hal apa yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema yang pernah Ibu hadapi? Yang paling efektif skala tadi. Skala prioritas, memanggil yang yang misalkan ada permasalahan dipanggil secara hati ke hati, secara kekeluargaan, gitu kan. Terus cari solusi yang terbaik. Bagaimana? Yuk kita bareng-bareng untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi, baik di guru, di siswa atau orang tua kan sering ada. Dalam menyelesaikan keputusan itu kan Bu, mengambil keputusan itu ada tantangannya ya Bu ya. Tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa saja Bu? Kalau bisa diceritakan. Dari diri sendiri itu pasti ada dilema ketika gitu, dilema ketika dalam artian saya mau mengambil keputusan yang tegas, tapi hati nurani saya kadang rasa peduli, ada apa, rasa peduli, kasihan ya, PS kasihan gitu, ada gitu, itu pasti bertentangan. Nah itu tantangannya itu kalau tapi tidak diambil tindakan tegas, gimana nanti merugikan semua gitu kan. Gitu. Tapi rasa kasihan juga ada ya, itu tantangannya kadang mungkin dari tantangan dari luar juga
menentang keputusan dan mau berkolaborasi dengan kita dengan seluruh pimpinan itu sangat ada. Apakah ada jadwal dalam menyelesaikannya, Bu? Atau langsung di tempat pada hari itu juga untuk mengambil keputusan? Untuk pengambilan keputusan itu saya lihat dulu permasalahannya. Kalau harus saat itu diselesaikan, selesaikan hari itu juga. Saat ini juga selesai, harus selesai, tidak boleh ditunda-tunda. Tapi ketika kalau misalkan ini masih bisa ditunda, misalkan ya udah kita janji mengadakan janji nanti kapan kita akan membicarakan diskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.